Ya, terima kasih sudah datang untuk seminar di pagi hari ini. Alhamdulillah saya sangat excited sekali untuk sharing, untuk menampilkan ya seminar tentang audit energi. Nah, kenapa sih kita mengadakan seminar ini yang nanti juga akan ada trainingnya di Januari. Nah, perusahaan kita atau Rima Ginanjar Green Architects adalah perusahaan arsitek yang memang berfokus di zero carbon arsitektur. Tetapi ternyata nggak cukup hanya dengan mengerjakan proyek arsitektur untuk kita bisa mencapai zero carbon. Tetapi banyak juga gedung-gedung yang sudah jadi sekarang, yang sudah existing, itu tetap perlu efisiensi energi. Agar energi ini yang pastinya terkadang banyak sekali gedung-gedung yang belum efisien, akhirnya dana-dana tersebut menjadikan operasional bangunan tersebut juga sangat tinggi dan sangat disayangkan di saat Indonesia sangat memerlukan berbagai macam dana untuk mungkin kesejahteraan masyarakat, tapi karena bangunan kita boros energi, akhirnya dana-dana itu menjadi sia-sia. Nah, kalau Bapak dan Ibu tahu, sebenarnya bangunan adalah salah satu kontributor terbesar dalam penyumbangan karbon di dunia. Jadi 40% bangunan adalah penyumbang emisi karbon. Dan yang saya juga pertama-tama sangat agak shock ya, ternyata transportasi itu hanya sekitar di 10% gitu. Dibandingkan karbonnya bangunan yang sangat sangat banyak gitu, hampir setengah dari pengeluaran emisi karbon di dunia itu karena bangunan. Ya, kenapa enggak gitu ya? Karena kita bisa perhatiin bagaimana cara manusia hidup. Kita hari ini pasti dalam sebuah ruangan dan hidup di bangunan, kita bekerja dan segala hal aktivitas yang kita lakukan ada di dalam bangunan. Oleh karena itu, hari ini ada Pak Haikal yang akan memberikan seminar tentang pentingnya dan mengapa auditor energi itu sangat penting. Pastinya zero carbon, kenapa Bapak Presiden dan semua pemerintah sangat apa ya sangat bersuara saat ini untuk mencapai zero carbon karena banyak sekali manfaatnya selain pengurangan emisi karbon dan kemudian efisiensi energi, biaya operasionalnya juga menjadi lebih rendah, dan yang saya sangat concern adalah peningkatan kualitas udara. Jadi semoga dengan kita bisa mengefisiensikan energi di bangunan, dunia atau juga Indonesia, terutama di Jakarta ya, yang sekarang polusinya mungkin Bapak Ibu bisa rasakan sudah jarang kita melihat matahari gitu di luar. Jadi semoga dengan penurunan karbon ini, hal kecil yang kita lakukan, sekecil apapun karbon yang bisa kita kurangi, bisa memberikan dampak positif pada lingkungan. Terima kasih, itu dari saya. Silahkan Pak Haikal. Ya, terima kasih Mbak Rima atas sambutannya. Dan selanjutnya, insya Allah kita materi pada pagi ini akan dibawakan oleh Pak Haikal Jauhari. Beliau berpendidikan di S1 dan S2 Teknik Elektro, dan saat ini beliau sebagai konsultan dan trainer di bidang energi baru terbarukan, auditor dan asesor bidang konservasi energi. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu semua untuk seminar kita pagi ini? Oke, ya berikut silahkan untuk Pak Haikal. Baik, terima kasih pada Mbak Rima dan tim yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing knowledge pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para peserta semua nanti bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat dari apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera semua. Baik, saya akan langsung saja untuk share screen. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini itu bertema tentang energi efisien gedung dan bangunan. Jadi gedung dan bangunan yang eh, penggunaan energinya itu efisien.
Mengapa sih kita perlu atau apakah isu ini memang perlu buat kita atau penting buat kita? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rima bahwa penggunaan energi pada gedung dan bangunan itu ternyata persentasenya cukup tinggi, ya. Sementara di sisi lain kita punya persoalan, atau negara kita khususnya punya persoalan bahwa eh, keterbatasan energi itu ataupun jumlah energi, jumlah supply energi itu semakin menurun. Misalnya jumlah suplai batu bara, produksi batu bara juga turun. Kemudian eh, harga BBM kita tidak bisa prediksi fluktuasinya pada saat-saat di mana terjadi kenaikan yang cukup tajam untuk harga BBM. Hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi dalam rangka membangun ketahanan energi nasional. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Rima isu mengenai net zero carbon. Ini semacam jargon yang sudah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia, bagaimana kita semua bersama-sama bahu-membahu penduduk dunia itu bersama-sama berupaya untuk mencapai apa yang disebut dengan net zero carbon. Net zero carbon itu apa sih sebetulnya? Apakah yang namanya net zero carbon itu berarti kita sama sekali tidak boleh mengeluarkan polusi? Ataukah semua itu nanti berbasis dengan yang namanya energi hijau, atau seperti apa? Sehingga kenapa sih kemudian ini dianggap jadi satu hal yang penting? Saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Yang namanya net zero carbon, kalau kita belum berbicara net zero carbon, kondisi existing ini, udara kita itu dipenuhi oleh polusi yang umumnya terdiri dari tiga sumber besar, tiga sumber utama. Sumber utama yang pertama itu adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang berbahan bakar ataupun menggunakan namanya feedstock istilahnya kalau di dunia pembangkit itu menggunakan bahan bakar yang berbasis fosil. Berbasis fosil itu misalnya batu bara, kemudian gas, dan yang lainnya yang berbasis dengan fosil. Kemudian sumber polusi yang kedua itu adalah bangunan, baik itu bangunan industri maupun bangunan gedung. Yang makin hari itu semakin besar jumlahnya. Artinya industri itu tidak bisa kita hindari, tentu akan berkembang dari tahun ke tahun. Akan tetapi sebagai dampak dari perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri suatu negara, polusi yang dihasilkan, emisi CO2 yang dikeluarkan ke udara itu juga semakin besar. Kemudian yang ketiga, sumber utama yang ketiga itu adalah kendaraan bermotor. Di mana kita ketahui kendaraan bermotor kita boleh dikatakan 99, sekian persen itu menggunakan bahan bakar minyak yang notabene adalah berbasis fosil, yang kalau sudah berbicara berbasis fosil itu sudah pasti akan ada CO2 yang dikeluarkan. Sehingga dampaknya akumulasi dari emisi-emisi yang dikeluarkan oleh tiga sumber utama tadi itu udara kita makin hari makin besar polusinya makin tinggi. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan dan apa yang disebut dengan net zero carbon itu? Apakah semuanya harus kita coret? Apakah nanti tidak boleh lagi ada kendaraan bermotor yang menggunakan BBM, semua harus listrik? Apakah industri-industri itu tidak boleh beroperasi atau bagaimana? Apakah gedung-gedung itu nanti semua harus menggunakan energi surya semua atau bagaimana? Tentu tidak seperti itu yang dimaksud dengan net zero carbon. Karena kondisi yang disebut
yang tadi saya sampaikan, apa namanya, harus menghilangkan sama sekali polusi, itu suatu kondisi yang tidak mungkin bisa dicapai. Nah, yang dimaksud dengan net zero carbon itu adalah sumber-sumber yang tadi itu kalau dijumlahkan harus ada kompensasinya. Jadi sumber emisi karbon yang berasal dari pembangkit, dari industri, bangunan, gedung, dari kendaraan bermotor, itu diakumulasi. Kalau kita jumlahkan gitu istilahnya sumnya itu harus sama dengan CO2 yang diserap dari udara. Jadi ada yang dikeluarkan, dibuang ke udara, dan ada yang diserap. Yang diserap itu dari mana? Dari pepohonan, dari hutan, dari lautan, danau, dan lain-lain yang memang bisa menyerap emisi karbon yang ada atau kandungan CO2 yang ada di udara. Sehingga jumlahnya secara sum itu nol. Jadi boleh-boleh saja kita menghasilkan polusi ke udara, akan tetapi harus ada yang mengkompensasi, yang menarik kembali CO2 itu sehingga tidak menyebar ke tempat-tempat lain atau jumlahnya kemudian jadi nol. Jadi semacam siklus, ada yang dikeluarkan, ada yang diserap, dan seterusnya seperti itu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah yang tiga ini, kalau untuk mencapai zero ya, untuk mencapai jumlahnya itu nol atau sama antara yang kiri dengan yang kanan itu balance, maka yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan, yang bagian kiri itu harus dikurangi. Sedangkan yang bagian kanan ditambah. Kan gitu logikanya kalau kita ingin mendapatkan balance. Karena sekarang kondisinya yang kiri ini sangat besar jumlahnya. Sementara yang kanan ini masih belum bisa menyerap semua yang dihasilkan di bagian kiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan balance tadi, yang kiri harus dikurangi, yang kanan harus ditambah. Tentu ini suatu pekerjaan besar, sehingga kalau Indonesia itu mentargetkan net zero karbon itu bisa dicapai di tahun 2060. Bayangkan masih lama waktunya. Tetapi untuk sebuah pekerjaan besar, tahun 2060 itu bukanlah waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita semua bersama-sama berkewajiban untuk ikut membantu demi melestarikan bumi tempat kita tinggal, karena kita tidak berpikir hanya untuk diri kita, tapi bagaimana anak kita, bagaimana cucu kita, dan bagaimana nanti generasi penerus dari negara kita. Nah, yang bagian kiri ini, kalau untuk yang pembangkit, itu berarti yang bisa kita upayakan bersama adalah mengurangi pembangkit listrik berbasis energi fosil. Jadi pembangkit listrik berbasis energi fosil itu kita kurangi, kita shutdown. Itu di negara-negara Eropa sudah sangat banyak yang kemudian di shutdown, kemudian diganti menjadi energi baru terbarukan. Misalnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTA, tenaga air, dan lain-lain. Jadi satu kita kurangi, yang paling kiri. Kemudian yang berikutnya untuk industri, bangunan, gedung kita efisienkan. Karena mereka itu bukanlah apa namanya penghasil energi, tapi mereka adalah konsumen. Nah, konsumen itu agar berefek pada pengurangan emisi karbon, maka konsumsinya harus diefisienkan. Nah, ini diskusinya bisa sangat panjang ini ketika kita berbicara bagaimana mengefisienkan. Apakah efisien itu berarti mengurangi pemakaian, itu kita katakan efisien. Apakah seperti itu? Itu ada batasan-batasannya. Karena yang namanya efisien itu bukan berarti mengorbankan output atau bahkan mengorbankan kenyamanan. Harus dibayar dengan kenyamanan. Dalam beberapa training yang saya berikan itu diskusi dengan para peserta. Mereka pernah ada yang menyampaikan, Pak, kami dalam rangka mengurangi penggunaan ini di sebuah industri pabrik sawit yang sangat besar di Kalimantan, salah satu yang terbesar gitu di Indonesia. Mereka itu apa namanya punya semacam area untuk karyawan. Nah, area untuk karyawan itu
mereka listriknya disubsidi oleh perusahaan. Nah, itu besar karena pemakaiannya relatif tidak terlalu dibatasi. Nah, sehingga ketika ada usulan bagaimana mengefisienkan penggunaan energi, salah satu usulannya itu adalah, Pak, kami akan mengurangi subsidi biaya listrik yang dipakai oleh karyawan yang tinggal di perumahan tersebut. Itu banyak, mulai dari karyawannya pekerja kasar sampai kemudian juga yang skill labor. Saya tanya, kira-kira kalau seandainya subsidi itu dikurangi, dampaknya apa? Ya, dampaknya mungkin sebagian jadi akan tidak betah, Pak, dia bilang gitu. Nah, terus apa efek selanjutnya? Ya, mungkin akan pindah ke perusahaan lain. Nah, kalau begitu, itu bukan termasuk kategori mengefisienkan energi. Karena kalau dengan cara seperti itu mengurangi kenyamanan bekerja, kenyamanan para pekerja, kenyamanan para stakeholder perusahaan. Itu bukan tujuan dari efisiensi energi, bukan. Efisiensi energi itu tidak berarti mengorbankan produksi, mengorbankan output, mengorbankan kenyamanan. Nah, itu panjang diskusinya. Bahkan kalau apa namanya dalam training itu bisa perlu 2 sampai 3 hari untuk bisa kemudian kita memahami bagaimana caranya melakukan efisiensi. Yang kemudian yang berikutnya adalah mengurangi polusi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Jadi bisa dengan misalnya sekarang KIR itu mulai diperketat lagi ya, karena kita lihat sendirilah misalnya kendaraan-kendaraan bermotor seperti bis yang sudah tua, truk-truk itu kalau kita lewat jalan tol itu polusinya luar biasa. Saya tidak tahu sudah kapan itu terakhir apa namanya dilakukan KIR terhadap kendaraan bermotor seperti itu. Itu salah satu upaya. Kemudian transportasi berbasis apa namanya kendaraan listrik. Nah, itu merupakan satu usulan yang sangat menarik karena apa? Karena kendaraan bermotor berbasis listrik itu atau mobil listrik atau electric vehicle istilah apa namanya populernya itu masih mahal. Sehingga kalau itu kemudian dikonsumsi atau digunakan sebagian besar untuk kendaraan pribadi, itu barangkali dampaknya belum akan bisa kelihatan. Sehingga kalau itu digunakannya adalah untuk transportasi umum, maka efeknya akan lebih terasa. Nah, kemudian yang di sisi kanannya adalah mempertahankan atau sebaiknya kalau bisa ditambah. Sehingga sekarang ada program-program reboisasi, penghijauan yang ini nanti dikonversi dengan yang namanya carbon trading. Ya, itu nanti tema yang lain lagi. Nah, kita tema hari ini adalah mengefisienkan atau bagaimana kita bisa menilai secara umum saja energi atau gedung yang efisiensi energinya baik atau energi efisien building, kira-kira seperti itu istilahnya. Nah, yang kita lakukan yaitu kalau ada satu gedung umumnya mengkonsumsi energi, sebagian besar itu energi listrik, kalaupun non listrik itu biasanya gas tambahan, tapi itu tidak terlalu besar apa namanya porsinya. Yang kita ingin lakukan dalam sebuah program konservasi energi pada bangunan gedung itu pertama mengurangi konsumsi listrik yang pada sebagai efek atau apa namanya tujuan yang kita lakukan dengan mengurangi pemakaian energi listrik itu adalah mengurangi CO2. Mengapa? Karena energi listrik yang dibangkitkan itu masih sebagian besar pembangkit listrik berbasis energi fosil. Oleh karena itu, dampak dari pengurangan konsumsi energi listrik itu adalah secara langsung maupun tidak langsung pengurangan emisi CO2. Nah, bagaimana mengurangi konsumsi energi untuk mengurangi emisi karbon itu? Itu pertanyaan besarnya. Kita ingin mengefisienkan penggunaan energi, itu yang pertama. Yang kedua juga mengurangi biaya energi. Jadi outputnya dalam sebuah program atau kegiatan konservasi energi pada bangunan gedung, itu 2 outputnya. Yang pertama, bagaimana penggunaan energi di gedung tersebut lebih efisien. Dan yang kedua, tentu harus ada juga benefit secara ekonomi. Benefit secara ekonominya adalah mengurangi biaya
energi. Jadi bukan cuma sekedar mengefisienkan atau menghemat pemakaian energi saja. Seringkali kalau tidak ada benefit ekonominya itu orang tidak terlalu menganggap itu sebagai satu hal yang penting kalau tidak punya benefit secara ekonomi. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan energi itu harus berdampak kepada efisiensi biaya. Harus ada benefit secara ekonomi yang ini akan memotivasi orang untuk melakukan. Nah, tahun 2023 pemerintah sudah mengeluarkan satu peraturan nomor 33 tahun 2003 yang berkaitan dengan konservasi energi. Jadi apa sih konservasi energi? Apakah energi itu dikonserv gitu atau seperti apa? Jadi berdasarkan definisi yang ada di peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023 itu, konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu. Nah, itu kata penting. Jadi artinya konservasi energi itu bukan pekerjaan serabutan. Kadang-kadang kalau keingetan dilakukan, kadang-kadang kalau pimpinannya punya mood, itu kemudian dibuat programnya. Kalau lagi nggak punya mood, itu kemudian tidak dilakukan. Tidak seperti itu. Ini harus sistematis, terencana, dan terpadu. Tujuannya apa? Yang pertama, melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Karena sumber daya energi dalam negeri itu jumlahnya semakin menurun. Tidak ada ceritanya itu jumlahnya semakin menaik atau bertambah gitu jumlah, meningkat gitu. Supply dalam negerinya itu nggak ada ceritanya yang ada turun karena kan itu selalu dieksplorasi, dieksploitasi dan seterusnya, dikonsumsi dan logika sederhananya pasti akan berkurang supply tersebut. Sehingga upaya yang kita lakukan dengan program konservasi energi itu yang pertama adalah agar sumber daya energi dalam negeri ini perlu digarisbawahi. Sumber daya energi dalam negeri kita lestarikan dengan cara mengurangi penggunaannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaat sumber daya energi. Jadi kalau tujuan kita melestarikan itu hanya bisa dilakukan kalau kita meningkatkan efisiensi. Kan seperti itu. Mengurangi pemborosan. Jadi melestarikan sumber energi hanya bisa dilakukan apabila kita tingkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi. Konservasi energi dilakukan pada setiap tahap pengelolaan energi. Artinya dalam sebuah mata rantai pengguna energi itu harus dilakukan program konservasi energi. Mulai dari penyedia energinya, pengusaha energinya, pemanfaatnya, konservasi, dan seterusnya. Jadi mata rantainya itu dalam setiap titik mata rantai harus dilakukan konservasi energi. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan pengembangan advance energi teknologi, teknologi-teknologi terbaru, energi baru terbarukan, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama adalah ketahanan energi nasional. Ini adalah isu penting. Negara-negara di dunia itu bahkan rela untuk berperang, untuk mempertahankan eksistensi mereka, untuk mendapatkan suplai-suplai energi. Itu negara-negara dunia itu rela berperang. Oleh karena itu, isu ketahanan energi itu isu yang sangat penting. Jadi tidak bisa kemudian gampang, nanti kita cari. Tidak bisa. Kalau sumber energi yang ada di negara kita sudah makin berkurang, apakah kita bisa dengan mudah membeli dari luar? Belum tentu juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Karena ketika kita bicara pembangunan nasional berkelanjutan, kita harus memperhatikan variabel-variabel yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan tersebut. Di antaranya adalah kecukupan suplai energi. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Oke. Siapa saja yang diwajibkan ataupun terkena kewajiban pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023.
Yang pertama adalah penyedia energi, perusahaan-perusahaan yang menyediakan energi, yang memanfaatkan sumber energi, yang sama atau lebih besar dari 6.000 TOE, setara ton minyak per tahun, wajib, itu judulnya seperti itu, di PP nomor 33, wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi melalui manajemen energi. Kalau sektor transportasi, itu 4.000 TOE, wajib melakukan kegiatan konservasi melalui manajemen energi. Saya pekan lalu dan 2 pekan lalu memberikan training untuk Pertamina Hulu Rokan di Riau. Kalau untuk perusahaan-perusahaan penyedia energi seperti Pertamina itu sudah sudah dapat dipastikan lah itu mereka lebih dari 6.000 TOE setahun. Apalagi mereka penghasil, dan penghasil pada saat yang sama juga konsumen dari energi karena mereka punya pembangkit listrik sendiri, punya infrastruktur yang membangkit listrik. Nah, sehingga sudah dapat dikatakan kalau perusahaan-perusahaan selevel itu udah pasti lewat tuh 6.000 TOE. Pasti lewat. Sehingga eh, 1 pekan lalu dan 2 pekan lalu itu mereka ingin mencetak karena ada aturan ini ya. Saya rasa karena untuk apa namanya menyikapi adanya peraturan pemerintah nomor 33 ini tahun 2023, mereka mencetak sebanyak kurang lebih 40 orang auditor energi. Gitu. 40. Bayangkan, mungkin akan disebar di beberapa tempat. Kalau untuk di lokasi Hulu Rokan saja, dugaan saya bisa setidaknya 10 sampai 20 orang diperlukan. Oke. Kalau sektor bangunan, nah ini yang menarik. Sektor bangunan itu hanya 500 TOE setara ton minyak. Nah, Ibu Bapak peserta seminar pada pagi hari ini yang mungkin bekerja atau di sebuah perusahaan atau bertanggung jawab itu job desk-nya untuk mengelola bangunan, memanage bangunan, apakah sudah pernah mengukur, coba menghitung penggunaan energi di gedung tempat saya bekerja itu berapa sih setahun? Udah kena 500 atau belum? Nah, dugaan saya belum pernah ada ataupun sangat jarang yang sudah pernah melakukan mengevaluasi atau menghitung seberapa besar sih. Ini saya katakan menarik. Mengapa untuk bangunan gedung ini menarik? Karena pada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009, jadi sekitar berapa? 14 tahun yang lalu, itu semua itu artinya sektor transportasi, industri, bangunan gedung itu disamakan, kewajibannya itu baru terkena apabila mengkonsumsi 6.000 TOE setahun. Tetapi pada PP nomor 33 tahun 2023 khusus untuk bangunan gedung itu turun jadi 500. Bayangkan, yang standarnya tadinya 6.000, awalnya 6.000, itu 1/12-nya saja. Hanya tinggal 500. Artinya, kalau pada waktu itu, tahun 2009 sampai 2023, hanya terkena ya mereka yang mengkonsumsi energi 6.000 TOE, itu boleh dibilang nggak ada gedung yang kena kewajiban itu. Itu sangat besar. Sangat besar. Dugaan saya sih nggak ada. Kalaupun ada, tidak satu gedung, mungkin satu semacam eh, kompleks besar seperti SCBD itu ya, satu 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 area gitu, itu mungkin. Tapi kalau satu gedung atau satu apa namanya klaster gedung yang kecil gitu, dugaan saya. Oleh sebab itu boleh dibilang sangat tidak populer kegiatan konservasi energi, manajemen energi di gedung bangunan itu belum populer, kecuali karena ada insentif-insentif yang diberikan baik oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya yang kemudian memberikan insentif, misalnya ada sertifikasi green building yang untuk kemudian meningkatkan valuasi perusahaan tersebut dan lain-lain. Tapi kalau motivasinya adalah ekonomi yang secara langsung, itu sangat jarang ditemukan bangunan gedung, kecuali memang dipaksa oleh pemerintah. Ya, jadi saya mulai terlibat untuk kegiatan audit energi itu kurang lebih tahun 2009-2010. Pada waktu itu
nggak ada perusahaan industri gedung itu yang mau mengeluarkan biaya untuk kemudian konsumsi energi mereka itu diaudit, diperiksa atau dihitung lah kira-kira sudah masuk kelayakan penggunaan energi atau belum. Itu nggak ada pada waktu itu. Maka waktu itu Kementerian SDM menggratiskan. Jadi memberikan apa namanya insentif gedung-gedung industri itu melakukan audit energi untuk mengecek, memotret konsumsi energi di tempat mereka itu dengan cara mengirimkan para auditor energi. Jadi energinya itu dipotret penggunaan dan dinilai, diberikan rekomendasi apakah ini sudah efisien atau belum. Jadi pada waktu itu masih digratiskan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM. Nah, pada PP nomor 33 tahun 2023 itu hanya tinggal 500. Berarti 1/12. Dugaan saya ini akan banyak gedung, bangunan yang terkena peraturan ini, terkena kewajiban karena adanya peraturan ini. Nanti silakan, silakan apa namanya Bapak Ibu yang bekerja sebagai penanggung jawab gedung mulai berpikir-pikir ini gedung saya udah uh, 500 atau belum ya. Ya, tentu kan harus dilakukan satu apa namanya menggunakan satu metode yang khusus ya, tidak sekedar perkiraan sederhana saja gitu. Oke. Jadi manajemen energi itu diharapkan dapat meningkatkan. Jadi kalau pertanyaannya kan ada konservasi energi, ada. Jadi kalau manajemen energi itu pemakaian energi secara keseluruhan, tapi kalau konservasi energi itu bagaimana fokus untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengurangan konsumsi energi. Pemakaian energi secara optimal dapat mewujudkan pemanfaatan energi secara berkelanjutan dan diharapkan mendukung tercapainya konservasi energi secara maksimal. Dalam sebuah kegiatan apa namanya konservasi energi atau manajemen energi itu ada satu parameter yang sangat penting, satu parameter yang menjadi tolak ukur apakah sebuah objek pengguna energi itu dikatakan efisien, hemat atau tidak. Nah, itu parameternya yang digunakan adalah intensitas konsumsi energi atau IKA. Intensitas konsumsi energi, kita bicara sekarang listrik ya, bukan energi pada umumnya. Merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui besarnya pemakaian energi pada satu sistem. Karena kita bicara di sini adalah bangunan, maka sistem itu atau objek pengguna energi itu adalah bangunan. Jadi untuk mengetahui besarnya pemakaian energi di sebuah objek, dalam hal ini bangunan, itu adalah IKE. Nah, nilai IKE ini dapatnya dari mana? Dengan mengukur, kemudian membandingkan total penggunaan energi listrik di objek tersebut, di gedung tersebut, persatuan waktu dengan luas bangunan gedung. Jadi penggunaan energinya berapa dihitung total persatuan waktu, persatuan luas, itu berapa. Nah, itulah dihitung keluar yang namanya IKE. Contoh, kalau kita bicara intensitas konsumsi energi pada gedung komersil, jadi bukan perumahan ya, gedung komersil, itu kalau untuk gedung perkantoran, penggunaan atau intensitas konsumsi energi yang dianggap baik, ini merupakan rekomendasi dari Balai Besar Teknologi Konservasi Energi BPT ya. Mereka melakukan pengukuran di tahun 2020, kemudian memberikan penilaian, rekomendasi, bahwa sebaiknya gedung perkantoran itu konsumsi energinya, intensitas konsumsi energinya itu sebesar 180, hampir 181 kilowatt hour per meter persegi per tahun. Jadi nanti bisa dihitung dari situ. Gedung perkantoran ini, satu buah gedung, misalnya gedung ESQ gitu ya, itu berapa luasnya?
mulai dari lantai 1 sampai lantai berapa itu dihitung berapa luasnya. Maka idealnya konsumsi energi di gedung tersebut adalah IKE ini dikalikan luas apa namanya areanya. Itulah ketemu konsumsi energi yang ideal dalam setahun. Kalau hotel, hotel agak sedikit lebih besar, rumah sakit itu hampir sama dengan gedung perkantoran, nah pusat perbelanjaan lebih besar lagi. Ya, ini wajar saja. Nah, memang ada kemudian yang mencoba menggunakan IKE ini atau menghitung dengan lebih spesifik lagi. Jadi dihitungnya bukan misalnya 180 kWh per meter persegi per tahun, tapi ditambah berapa kWh per meter persegi per orang. Jadi untuk mengetahui, jadi dibagi lagi jumlah orangnya, tingkat okupasinya di gedung tersebut itu berapa. Jadi dibagi dengan jumlah orang yang apa namanya yang ada ataupun yang bekerja di sebuah gedung kantoran atau menginap di hotel atau dirawat di rumah sakit. Jadi dibagi dengan jumlah orang. Ini biasanya akan lebih mudah dilakukan untuk gedung-gedung sekolah, kampus karena relatif pengguna energinya itu stabil, usernya atau tingkat okupasinya itu stabil. Jadi kan dalam waktu 1 tahun udah ketahuan nih kalau jumlah siswanya sekian, jumlah guru, jumlah karyawannya sekian, udah ketahuan jumlahnya berapa. Mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana musim libur misalnya atau yang lainnya itu jumlahnya ininya sedikit konsumsinya sehingga lebih bisa di tracing lagi gitu. Nilai penghematannya itu bisa lebih akurat karena dihitung dengan jumlah pengguna energinya orang. Ini apa namanya intensitas konsumsi energi kalau untuk bangunan gedung atau bangunan komersil. Nah, potret objek pengguna energi pada gedung komersil itu kira-kira seperti apa sih prosentasenya? Itu kan dalam sebuah gedung pasti macam-macam ya. Ada AC atau istilahnya dalam bangunan gedung itu HVAC atau pengkondisi udara, ada lighting atau lampu, kemudian ada lift, eskalator, utility lainnya seperti dapur dan lain-lain. Nah, itu pada umumnya prosentase penggunaan energinya seperti ini profilnya. Kalau gedung perkantoran, jadi memang secara umum pengkondisi udara, AC, HVAC lah secara umum itu kurang lebih 60%. Dan ini ternyata tidak berubah. Jadi pada tahun sekitar 92 itu USAID juga membuat semacam benchmark untuk penggunaan energi di Indonesia. Kurang lebih pada waktu itu pengguna apa namanya HVAC itu penggunaannya 60%. Ternyata dari tahun 92 sampai 2020 itu tidak banyak yang berubah. Gedung perkantoran tuh 64%. Pusat perbelanjaan sekitar 63%. Rumah sakit 63%. Yang agak tinggi itu hotel. Hotel itu untuk HVAC-nya itu termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya wajar saja karena setiap kamar itu pakai AC. Ya, kamar pakai AC, restorannya pakai AC, lobbynya AC, semua itu tidak ada yang luput dari yang namanya apa namanya pengkondisi udara. Nah, yang lainnya mirip-mirip. Nah, yang berikutnya yang merah itu adalah lampu atau lighting. Nah, lighting itu yang tertinggi itu ternyata rumah sakit. Mirip dengan pusat perbelanjaan, hanya beda tipis. Ya, rumah sakit memang harus apa namanya eh, harus lightingnya itu harus memadai karena ini kaitannya dengan bagaimana dokter bisa bekerja dengan efisien, tidak terganggu pencahayaannya, apalagi kalau di operation room dan lain-lain. Dan pengalaman berdasarkan pengalaman untuk melakukan atau menilai penggunaan energi di rumah sakit, kemudian mencari potensi penghematan di rumah sakit itu relatif sulit dibandingkan dengan gedung-gedung komersil yang lainnya. Mengapa? Karena kayak tadi seperti saya sampaikan,
penggunaan energi itu atau efisiensi energi itu tidak boleh mengurangi kenyamanan. Tidak boleh kemudian pasiennya itu jadi nggak nyaman. Karena masalah kenyamanan pasien itu bisa akan berpengaruh pada eh, apa pemulihan kondisi pasien gitu. Jadi jangan sampai tidak nyaman, justru kemudian pemulihan pasien itu yang pasien-pasien yang sakit itu justru jadi terhambat sehingga sulit untuk ini apa namanya eh untuk mencari potensi. Bahkan ada guyonan gitu. Ada rumah sakit yang bahkan kamar mayatnya itu nyala terus lampunya, walaupun tidak ada pengguna gitu kan. Ya, ada pengguna satu dua orang. Artinya yang ada di ruangan itu relatif ada cahaya atau tidak ada cahaya tidak berpengaruh gitu. Tetapi pada faktanya justru banyak rumah sakit yang tetap menyalakan lampu bahkan di kamar mayat gitu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah memang kalau untuk rumah sakit relatif sulit untuk mencari, kecuali ada hal-hal tertentu nanti yang bisa apa namanya bisa. Nah ini tantangan dari bagaimana membuat program konservasi energi. Kalau pusat perbelanjaan itu relatif biasanya mudah dinilai gitu. Nah, yang juga agak sulit tuh hotel karena tingkat okupasinya itu fluktuatif gitu kan. Kalau gedung perkantoran juga relatif stabil. Nah, jadi yang selanjutnya dalam sebuah program konservasi energi itu selalunya dimulai dengan melakukan audit energi. Audit energi itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan potret. Mendapatkan potret penggunaan energi di satu objek, itu dari mana didapatnya? Dengan melakukan audit. Hasilnya apa? Hasilnya IKE tadi, intensitas konsumsi energi. Jadi yang ini nih. Nih, hasilnya adalah konsumsi energi per meter persegi per tahun. Kalau untuk gedung ya, gedung komersil. Nah, hasilnya IKE. IKE sebuah objek itu setelah dicek, setelah dilakukan audit, itu seberapa besar IKE-nya? Apakah di atas benchmark ini atau sudah di bawahnya? Kalau sudah di bawahnya berarti bagus, kalau di atasnya berarti belum bagus. Sehingga pertanyaannya apakah sudah efisien? Kalau di atas IKE yang tadi berarti belum efisien, maka harus dibuat rekomendasi perbaikan melalui program manajemen energi. Kalau sudah, berarti jempol. Misalnya sama atau bahkan lebih bagus lagi, lebih rendah daripada benchmark tadi. Gitu. Nah, ada yang menarik jadi di PP tadi nomor 33 tahun 2003, pasal 7 berkaitan dengan eh, manajemen energi. Tadi yang bangunan gedung yang sudah mencapai 5.500 TOE dalam setahun itu wajib melaksanakan audit energi secara berkala. Ini peraturan pemerintah. Dan yang menarik yang keduanya, pelaksanaan rekomendasi hasil audit tadi harus dilaksanakan oleh organisasi tersebut, oleh perusahaan, institusi, lembaga atau apapun yang kemudian yang apa namanya penggunaan energinya diaudit. Ini PP. Artinya setelah dilakukan audit di potret nih penggunaan energinya, kemudian dinyatakan tidak efisien, harus dibuat rekomendasi dan rekomendasi ini harus dilaksanakan. Kalau mengacu kepada PP tadi itu wajib, gitu. Nah, tinggal kan bagaimana nanti implementasi dari PP tadi. Tentu tidak kemudian tahun depan sudah langsung harus diimplementasi. Tentu ada sosialisasi, nantinya ada edukasi dan macam-macam. Tapi ke depan program-program yang manajemen energi, konservasi energi atau kegiatan audit energi ini menjadi satu kegiatan yang eh, atau satu apa namanya aktivitas yang akan menjadi rutinitas karena sifatnya wajib harus dilakukan secara berkala. Lanjut. Apa sih energi audit itu? Karena kita bicara tadi, segala sesuatu, program manajemen energi, program konservasi energi itu dimulainya dari energi audit. Energi itu untuk memotret gitu. Jadi mengevaluasi penggunaan energi pada sebuah objek yang pengkonsumsi energi, bisa industri, gedung,
implementasi, dan yang kedua identifikasi peluang. Jadi evaluasi penggunaan atau memotret penggunaan, dan kedua mencari peluang untuk mengurangi atau melakukan penghematan. Audit energi pada bangunan menekankan efisiensi energi bangunan gedung pada sistem ventilasi, pemanasan, pencahayaan, utility, dan pendukung. Di antara yang bisa dilakukan dalam sebuah program manajemen energi, ini tentu nanti harus diawali oleh audit perencanaan yang baik, mengukur intensitas cahaya ruangan. Misalnya, mengukur intensitas cahaya ruangan, sebetulnya dalam sebuah ruangan, cahaya yang memadai untuk orang bekerja dengan baik tanpa terganggu itu berapa sih? Jadi jangan-jangan selama ini tidak ada pernah melakukan pengukuran sehingga penggunaan cahayanya itu terlalu terang. Jadi lebih dari yang eh, dibutuhkan. Nah, ini potensi penghematan energi. Seandainya setelah dilakukan pengukuran, ternyata intensitas cahayanya itu lebih dari yang diperlukan. Jadi buat apa kalau lebih dari diperlukan? Kita kan tidak bicara sesuatu yang kalau berlimpah itu nggak ada masalah. Tidak, kita bicara sumber energi. Kalau berlimpah, penggunaannya berlebihan maksudnya, itu akan jadi masalah gitu. Jadi sama, yang lain juga kalau berlebihan makan juga tentu akan bermasalah bagi tubuh kita. Tapi kalau kita bicara adalah misalnya intensitas cahaya ruangan, kalau seandainya melebihi dari yang diperlukan, buat apa? Lebih baik kita kurangi kan begitu. Nah, persoalannya adalah ada tidak yang melakukan pengukuran itu? Pengukuran itu dilakukan berapa sering? Nah, jadi saya pernah lihat misalnya dalam sebuah ruangan lampu LED-nya tuh banyak, itu semua nyala. Yang menurut saya itu akan berlebihan. Sehingga ketika kemudian dibuat rekomendasi, mereka simpel aja ya. Kalau gitu beberapa titik lampu itu diambil, dicopot, nah, sehingga lebih lebih sedikit intensitasnya. Dan yang penting selama itu mencukupi, memadai untuk orang bekerja itu tidak masalah. Kemudian mengukur temperatur, misalnya ruangan ber-AC, apakah ini sudah memadai untuk orang bekerja atau terlalu dingin sehingga menyebabkan orang malah di ruangan itu pakai jaket. Itu kan tidak sesuai dengan fungsi dari atau keberadaan dari AC di situ kan. Kemudian membuat orang harus pakai jaket, itu artinya di situ ada potensi penghematan. Kemudian mengukur penggunaan energi secara kontinu. Jadi kapan, di mana titik-titik yang memang ternyata terjadi pemborosan. Nah, itu bisa dilakukan pengukuran. Apalagi sekarang banyak online data logger gitu ya, mengukur penggunaan energi secara online. Itu sudah banyak. Nah, yang Pertamina misalnya seperti Pertamina Hulu Rokan kemarin itu, pengukuran penggunaan energi itu udah online, jadi sudah terrecord sepanjang hari. Selama 1 hari 24 jam itu. Yang berikutnya, kampanye hemat energi. Ya, kalau ini udah sering ya, tinggal seberapa efisien. Dan yang jadi persoalan seringkali, kita melakukan kampanye energi itu tanpa terlebih dahulu mengukur ini tadi, IKE. Jadi pokoknya dibuat kampanye udah, pokoknya kampanye energi yang penting bagaimana orang berhemat. Padahal tadi saya katakan ya, jangan sampai orang disuruh berhemat, tetapi sebetulnya mengganggu kenyamanan bekerja, mengganggu produktivitas kerja. Jangan sampai seperti itu. Jadi bukan karena mentang-mentang berhemat, ternyata malah terganggu produktivitasnya. Nah, sehingga sebuah kampanye hemat energi yang baik itu harus bermuara dari sebuah rekomendasi. Nih, kampanye hemat energi, masang plakat, masang stiker, masang ini, masang itu, semua itu idealnya bermuara dari sebuah rekomendasi dari hasil audit.
Dari hasil pemotretan, nanti akan ketahuan di dalam sebuah gedung yang boros itu di lantai berapa. Lantai lainnya tidak. Berarti kan kampanyenya harus lebih baik fokus pada lantai yang boros itu. Kalau ternyata lantai yang lainnya sudah dianggap hemat kan seperti itu. Sehingga kampanye hemat energinya lebih mengena, lebih tepat sasaran. Nah, seringkali kan banyak kita yang melakukan ya pokoknya kampanye-kampanye aja himbauan-himbauan tanpa kemudian berpikir efeknya apa sih dari sebuah kampanye itu. Jangan-jangan ada yang menggerutu. Lah, uang di sini aja udah ngepas gitu, masa mau disuruh hemat lagi? Nah, seperti itu. Jadi saya pernah melakukan audit tahun 2010 atau 2011 di sebuah industri teh. Pub. Jadi apa namanya produksinya itu adalah teh. Jadi mereka ada ladang seluas kebun teh seluas 2.500 hektar. Setiap pagi itu dipetik tehnya. Kemudian dikeringkan daunnya, bukan dikeringkan, eh, airnya itu, kandungan airnya itu dikurangi, jadi yang basah-basah, agar tidak basah itu daunnya, itu dilakukan dengan cara eh, dikeringkan di dalam oven. Ovennya itu berbentuk silinder, itu. Ovennya itu diputar pakai listrik, pakai motor listrik. Di bawahnya ada arang menyala. Jadi pemanasnya di bawah itu arang, kemudian daun tehnya dimasukkan dalam silinder, silindernya muter gitu. Jadi nanti daun tehnya itu berputar yang nanti selama beberapa detik dia ada di bawah, nanti di atas lagi. Jadi diaduk-aduk sehingga tingkat kandungan airnya itu merata, rata. Dan itu harus konstan muternya, jangan nanti cepat, nanti rendah gitu, pelan-pelan. Nah, satu silinder itu 200 kilo. Itu mereka ternyata ada hari di mana satu sekali listrik mati itu bisa sampai setengah jam listriknya. Coba bayangkan ya, lagi diputar, listriknya mati. Berarti kan motornya nggak bisa mutar kan? Berarti bagian bawah, daun yang bagian bawah itu akan kena langsung dengan open kan, dengan arang gitu. Nyala terus, ya otomatis yang bagian paling bawah gosong lah. Ya kan? Kalau setengah jam, itu berat sekali, 200 kilo, nggak bisa diputar. Dan itu ada 6 silinder, bayangkan. Mati listrik dalam waktu 30 menit, nggak usah 30 menit, 15 menit aja itu udah nggak bisa dipakai itu daun teh. Mereka punya 6 pengering, 200 kilo kali 6, 1,2 ton daun teh karena 10 menit, 15 menit listrik mati, selesai, nggak bisa dipakai. Sehingga kami pada waktu itu sebagai auditor, ini nggak bisa orang kayak begini disuruh hemat. Yang ada suplainya harus diperbaiki. Nah, itu maksud saya yang ingin saya garis bawahi adalah membuat kampanye atau program penghematan energi itu harus mengacu kepada hasil audit energi, mengetahui potret penggunaan energinya, berapa IKE-nya, baru dari situ diturunkan program-program apa yang harus dilakukan. Nah, lanjut. Oh, udah selesai berarti di sini. Terima kasih, eh, Ibu Bapak sekalian. Waktu saya serahkan kembali kepada eh, Mbak Rima dan tim. Ada sesi tanya jawab, silakan saya persilakan jika ada yang ingin ditanya. Ya, terima kasih Coach Haikal. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Boleh silakan ketikkan di kolom chat atau boleh langsung unmute ya. Ada pertanyaan di chat room ya? Oke, saya baca dulu. Saya bacakan, ada pertanyaan di chat ini, izin bertanya. Satu, mengapa aturan untuk bangunan gedung lebih ketat dibandingkan dengan penyedia energi? Mengapa saat ini didorong penggunaan energi listrik untuk transportasi, sementara pembangkit listrik yang tersedia masih belum banyak menggunakan energi terbarukan? Bentar.
Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi mengapa aturan untuk bangunan energi lebih ketat? Memang saya sendiri tidak tahu apa namanya alasan itu untuk ketat, tapi dugaan saya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rima, di mana pengguna energi gedung bangunan itu persentasenya tinggi dibandingkan dengan misalnya di industri maupun penyedia energi itu yang pertama. Jadi populasi gedung dan bangunan itu tinggi sekali. Itu pengguna energinya, konsumsi energinya itu secara akumulasi itu kalau di bangunan dan gedung itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada sektor transportasi. Kelihatannya aja, karena kan kita tidak melihat mereka mengeluarkan polusi kan, tetapi mereka konsumsi energinya tinggi. Itu dugaan saya mengapa itu kemudian jadi lebih ketat. Dan yang kedua adalah eh, kesadaran untuk kemudian apa namanya eh, melakukan program-program manajemen energi atau konservasi energi pada bangunan gedung itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan industri ataupun pembangkit. Mungkin karena nampak ya, nampak secara kasat mata gitu kurang lebih. Oh iya kalau industri udah ketahuan, udah kelihatan bahwa apa namanya eh, mereka menggunakan energinya boros atau tidak. Sementara kalau bangunan energi itu kesadaran itu belum terlalu tumbuh. Dugaan saya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu juga mengapa itu kemudian dibuat seperti itu. Kemudian mengapa saat ini didorong penggunaan energi? Ya betul sekali. Emang ini jadi perdebatan ya. Mengapa sih kalau kemudian kita mendorong penggunaan alat transportasi atau electric vehicle, sementara electric vehicle itu kan energinya disimpan di baterai. Baterainya itu dicas dari apa namanya pembangkit listrik yang berbasis fosil. Betul sekali. Jadi itu sebetulnya hanya memindahkan saja. Oleh karena itu, tadi juga saya sampaikan, penggunaan kendaraan atau kendaraan listrik untuk private itu sebetulnya tidak banyak berdampak, kecuali memang untuk transportasi umum, di mana satu kendaraan itu apa digunakan oleh banyak orang atau massal, apa namanya mass transportation gitu ya. Jadi memang untuk digunakan. Nah, itu kalau itu bisa menggantikan penggunaan BBM-nya itu lebih signifikan. Tapi kalau untuk pribadi, untuk private itu tidak signifikan. Jadi betul sekali selama pembangkit listrik kita masih majority adalah berbasis fosil, itu tidak akan signifikan dampaknya. Gitu. Kecuali memang untuk transportasi massal itu bisa bisa apa namanya lebih signifikan. Jadi betul sekali. Jadi memang pengurangan emisi karbon dari kendaraan bermotor itu kemudian digantikan dengan kendaraan listrik harus diimbangi juga dengan penambahan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Oke, baik. Yang kemudian, mengapa IKI RS lebih kecil dari hotel padahal RS operasionalnya 24 jam dan banyak menggunakan peralatan konsumsi energi tinggi? Jadi kalau di RS itu tadi kita lihat ya apa namanya porsi penggunaan itu kan lebih banyak paling tinggi itu adalah di AC. Dan RS itu dibandingkan dengan hotel atau pusat perbelanjaan lah taruh ya itu relatif penggunaan AC-nya lebih hemat. Penggunaan AC-nya lebih hemat. Mengapa? Karena yang namanya orang sakit gitu kan, jangan sampai kemudian terlalu dingin apa namanya ruangannya. Itu bisa nanti tambah sakit. Gitu. Sementara, maksud saya begini, eh, kalau suatu ruangan itu lebih dingin dari yang sebaiknya, kalau di rumah sakit itu langsung terasa efeknya. Langsung terasa efeknya, karena di situ ada orang sakit. Tapi kalau gedung, perkantoran, hotel, kalau ruangannya dingin, orang relatif tidak komplain, tidak akan merasakan dampak negatif. Kalau AC-nya terlalu dingin nih, kalau di ruangan hotel, malah ada yang pakai jaket. Kan seperti itu.
Sehingga potensi pemborosan itu memang yang ada di gedung perkantoran, hotel, dan perbelanjaan. Karena penggunaan AC-nya itu kalau di rumah sakit itu biasanya sudah cukup hemat. Dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, porsi AC itu 60%. Sehingga IKE-nya relatif rendah kalau di rumah sakit. Kalau peralatan-peralatan itu masuknya utility. Utility itu kecil konsumsi energinya. Utility kecil, kecuali perusahaan alat-alat medis seperti fMRI gitu ya, yang konsumsi energinya besar. Tapi kan satu rumah sakit paling hanya satu, maksimal dua gitu ya. Sehingga peralatan kesehatan itu kontribusi terhadap konsumsi energinya relatif kecil. Yang tertinggi masih AC. Dan yang kedua, cahayaan. Oke, baik. Terima kasih. Yang ketiga, skop audit energi saat ini ideal untuk satu gedung apa saja karena beberapa order ini lebih fokus penggunaan chiller, sementara alian jarang disentuh. Nah, barangkali dugaan saya auditor energi yang ada yang pernah dijumpai oleh Pak Justinus ini lebih fokus kepada HVAC karena tadi porsinya 60%. Jadi lebih baik mereka fokus di yang 60% itu untuk melakukan audit energi, konsumsi energi di bangunan gedung, karena dengan harapan akan ditemukan banyak potensi. Padahal kalau kita lihat masih ada 40%, terutama untuk lighting dan lift. Lighting, lift, eskalator itu juga potensinya besar, bisa sampai totally 30-an% sendiri atau bahkan lebih. Nah, sehingga ada baiknya selain HVAC itu lighting dan dan lift maupun eskalator. Keduanya ini relatif lebih mudah bahkan untuk dilakukan pengukuran ataupun penilaian dibandingkan HVAC. Tapi dugaan saya mengapa sebagian auditor energi lebih fokus ke sana karena porsinya paling tinggi. Seperti itu. Meskipun yang lain nggak boleh diabaikan juga. Karena bisa jadi misalnya pencahayaan meskipun 25% ternyata bisa dihemat separuh, bahkan signifikan. Sementara AC penghematannya hanya kecil. Nah, seperti itu. Sehingga memang harus komprehensif untuk melakukan audit. Jadi nggak boleh kemudian mentang-mentang 60% maka fokus di situ. Lighting itu kelihatannya sederhana, tetapi potensi penghematannya besar dan relatif mudah untuk diimplementasi. Ya, proses izin untuk pemasangan solar PV saat ini sangat susah dan panjang terasa. Iya betul sekali. Memang eh, karena kan gini ya, kita 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 jujur saja lah, kita jujur saja. Ketika rumah-rumah atau bangunan residensial yang bukan komersil itu memasang solar PV, dampaknya apa buat penyedia energi? Dampaknya buat penyedia energi, konsumsi energi yang ini akan berkurang, ya kan? Konsumsi energi yang dipakai atau yang bersumber dari perusahaan penyedia energi dalam hal ini PLN itu akan berkurang. Kita bicara bisnis. Kondisi ini menguntungkan atau merugikan buat penyedia energi, ya kan? PLN dalam hal ini menguntungkan atau merugikan coba? Ya kita jujur saja, kondisi ini tentu merugikan karena berarti jualan listriknya akan berkurang. Kan begitu. Sementara kayak misalnya Pulau Jawa sendiri udah oversupply. Pembangkit listrik di Pulau Jawa itu sudah oversupply, sudah berlebih. Sehingga PLN memproduksi listrik lebih banyak dari yang seharusnya dijual. Ya, itu kan tentu bukan satu permasalahan yang simpel kemudian untuk kemudian memasang PV, malah akhirnya nanti semakin berkurang. Maksud saya adalah bahwa proses untuk kemudian atau arah kita untuk kemudian menjadikan itu sebagai satu hal yang maksud saya gini, pemasangan solar PV di rumah itu menjadi sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang, maksudnya oleh residensial yang non komersil itu perlu waktu panjang kecuali di daerah-daerah yang memang suplainya masih ngepas. Tapi kalau untuk Pulau Jawa apalagi di Jakarta tentu banyak aspek lain yang harus kita
pertimbangkan. Termasuk bagaimana nanti kondisi BUMN kita yang sudah berjuang keras menyiapkan energi listrik untuk kita. Tentu ini juga bukan persoalan sederhana. Tapi kita berproses ke arah sana. Kita berproses ke arah sana sehingga semoga saja nanti apa namanya, prosentase dari energi baru terbarukan itu akan makin meningkat. Jadi menurut saya ini masih perlu waktu. Ada hal-hal lain selain persoalan teknis, tapi ada persoalan non teknis, persoalan finansial dan lain-lain yang harus kita pertimbangkan bersama. Kira-kira gitu dari saya. Silakan kalau ada yang lagi ingin bertanya langsung juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh silakan unmute atau tuliskan di kolom chat. Ada lagi mungkin Bapak Ibu lainnya, boleh silakan. Ada mungkin Bapak Ibu? Atau sepertinya sudah ya? Oke, baik. Izin Pak, ini Oh boleh, ada pertanyaan dari Pak Dedi Taufik Hidayat untuk syarat auditor energi apa saja Pak? Boleh mungkin Pak Haikal dijelaskan syarat Maksudnya auditor energi. syarat auditor energi itu apakah personilnya atau syarat untuk melaksanakan auditnya? Oke, mungkin saya jawab semua aja ya. Baik persyaratan sebentar. Jadi saya akan share di sini peraturan pemerintahnya. Ya, akan lebih eh, saya buka dulu peraturan pemerintahnya. Jadi kita lebih yakin gitu. Oke, ini ya. Ini peraturan pemerintahnya di pasal 10 pelaksanaan audit energi secara berkala sebagaimana dimaksud dilakukan oleh auditor energi internal, maksudnya internal perusahaan tersebut atau auditor di eksternal, jadi dari pihak ketiga yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui uji kompetensi. Uji kompetensinya sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan ini dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gitu ya. Kalau syarat auditornya itu sekarang sudah diatur di PP ini. Kalau sebelumnya belum terlalu ketat pengaturannya, kalau ini sudah dinyatakan wajib harus memiliki sertifikat kompetensi. Kompetensinya itu dilakukan melalui uji kompetensi. Uji kompetensinya itu ada standarnya yang disebut dengan SKKNI yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi kalau syarat apakah misalnya pertanyaannya latar belakang pendidikannya apakah ada persyaratan khusus? Setahu saya tidak ada. Tahu saya tidak ada selama memang pernah memiliki pengalaman atau bersinggungan atau berhubungan dengan hal-hal misalnya nah itu pengelolaan gedung, manajemen gedung, bahkan mahasiswa pun juga boleh melakukan itu. Apa namanya mengikuti uji kompetensi ini. Yang penting kan lulus gitu namanya pada saat uji kompetensi. Kira-kira seperti itu. Setahu saya tidak ada persyaratan misalnya latar belakang pendidikan tuh. Nah, kalau syarat audit energinya sendiri bagaimana? Itu
itu biasanya dibahas di dalam training untuk persiapan uji kompetensi. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Iya, Bapak, ini ada pertanyaan dari Pak Dian Yudianto ya. Pak, saya lagi proses G-Building Greenship, sudah di HSBH, tanggal assessment saja. Bagaimana tipsnya supaya lulus tanpa bersyarat, Pak? Terima kasih. Maksudnya lulus tanpa bersyarat itu saya belum terlalu paham. Apakah lulus tanpa apa nih? Maksudnya mungkin uji kompetensi gitu ya, langsung. Kalau kalau uji kompetensi itu wajib. Uji kompetensinya itu wajib karena itu tertuang di dalam PP tadi ya, mengikuti uji kompetensi. Tetapi bagaimana untuk kemudian ikut uji kompetensi itu tidak ada syarat. Gitu. Yang jadi syarat adalah lulus di uji kompetensi. Nah, apakah ini maksudnya tips-tipsnya supaya lulus uji kompetensi tanpa misalnya mengikuti training atau pelatihan? Tips-tipsnya apa ya? Yang penting lulus gitu pada saat uji kompetensi. Dan eh, jadi gini, eh, jadi maksudnya uji kompetensi hanya pada saat asesmen, jadi tanpa melakukan training. Sebetulnya gini, uji kompetensi itu materinya sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Jadi acuannya itu ke sana semua. Jadi tidak ada misalnya penguji itu mengambil materi dari luar. Misalnya sebelum nguji dia googling dulu, cari soal gitu. Nggak bisa, itu nggak boleh. Tidak ada landasannya. Landasannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga asesmen itu harus mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja tersebut. Jadi kalau ditanya tipsnya, ya pelajari aturan-aturan yang ada yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Karena penguji itu tidak akan keluar dari situ, tidak akan keluar konteksnya. Ya, seperti saya bilang tadi, nggak boleh ngarang ngarang apa namanya soal ujian sendiri, itu nggak bisa. Nah, kira-kira itu kalau pertanyaannya adalah tipsnya pelajari itu. Oke, ada lagi? Oh, ini ada satu lagi ya? Iya, Oh, ada satu lagi, Bapak. Dari Ibu Vincentia. ya. Selamat pagi, saya ingin bertanya, apakah ada solusi bagi sektor penyedia energi yang terdampak secara ekonomi dengan adanya efisiensi energi? Sepertinya akan stuck antara untuk mempertahankan kondisi perekonomian negara, tapi dengan artian efisiensi energi juga tidak akan maksimal. Itu pertanyaan pertama ya, Pak ya. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana solusi memecahkan permasalahan mengefisiensikan bangunan yang membutuhkan perkondisian udara yang besar? Karena seperti di pusat perbelanjaan dan perkantoran, dan rumah sakit, pabrik, teh yang Bapak sebutkan tadi sudah maksimal tidak bisa ditekan lagi. Oke. Saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Saya banyak pertanyaan nomor 2 dulu. Jadi masalah permasalahan efisien kan gedung yang permasalahannya harus kita potret dulu kondisi existing pemakaian energi di sebuah objek tadi. Kita baru tahu efisien atau tidak, hemat atau tidak setelah dipotret. Karena kita nggak boleh dalam memberikan penilaian itu pakai feeling. Ya seperti tadi yang pabrik teh tadi kan, nggak bisa pakai feeling. Kita berangkat dengan semangat kita akan menemukan potensi. Ternyata enggak, gitu kan? Karena berangkat itu dengan feeling, tapi ketika dicek di lapangan beda kondisi. Sama seperti itu, bagaimana kita bisa mengefisienkan? Ya dipotret dulu. Potret, bener nggak sih ini? Jadi begini, konsumsi energi yang besar itu tidak identik dengan boros. Ini harus digarisbawahi. Besar itu karena memang kebutuhannya besar. Tapi belum tentu boros. Boros itu adalah ketika melebihi dari yang dibutuhkan. Nah, itu boros.
itu tidak efisien, melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi bukan besar jumlah energi yang dipakai ya, atau size dari gedungnya, bukan. Hemat atau tidak hemat dilihat dari apakah melebihi yang dibutuhkan atau tidak. Sehingga cara utama yang hanya yang bisa dilakukan adalah dengan memotret. Motretnya itu apa? Audit. Karena di situ kita tidak lagi pakai feeling, tapi kita pakai data. Ini loh potretnya. Kalau dibandingkan dengan referensi yang dikeluarkan oleh BPT tadi, ya boros lebih tinggi. Oh, berarti di situ pasti ada potensi penghematan. Jika udah lebih tinggi, berarti ada sesuatu. Entah di mana yang lebih boros dibandingkan dengan yang lain. Itu sebetulnya ya. Kira-kira. Kemudian yang pertama, sektor penyedia energi yang terdampak secara ekonomi dengan efisiensi energi tadi, seperti mungkin yang kondisi apa namanya PLN ya. Jadi begini, kita berbicara tadi di yang nomor satu, konservasi energi. Kita ingin melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Kita ingin lestarikan kan? Perusahaan-perusahaan penyedia energi yang kemudian terdampak secara ekonomi dengan adanya efisiensi energi harus mengubah strategi. Itu. Mengubah strateginya pertama kan, masuk ke area-area yang memang suplai energinya masih sedikit. Perbanyak di sana. Bangun pembangkit lah di sana untuk area-area wilayah-wilayah yang masih suplainya belum memadai. Itu yang pertama. Strategi yang pertama. Jadi jangan fokus di satu pulau Jawa saja. Nah, memang akan jadi persoalan. Nah, tapi kan kita tadi ada argumen yang kedua adalah kita melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Kita ingin penggunaan batu baranya ini lebih long term. Jangan dihabisin sekarang gitu. Jangan diboros-borosin. Tapi biar nanti anak cucu kita, generasi akan datang masih bisa menikmati gitu. Menggunakan batu bara walaupun makin sedikit. Menggunakan BBM-nya gitu. Jadi itu yang pertama, alasan argumen yang pertama itu. Ini adalah kerja bersama semua. Jadi tidak boleh satu sektor kemudian ego gitu kan karena alasan bisnisnya kemudian jadi mengorbankan konsumsi apa namanya program pelestarian sumber bahan bakar atau sumber energi. Nah, itu. Jadi ada dua strategi ya. Strategi yang pertama tadi ya masuklah ke daerah-daerah yang memang masih minim suplai energinya. Dan ada satu strategi yang lain. Perusahaan-perusahaan penyedia energi masuk ke dalam bisnis efisiensi energi gitu. Justru menurut saya itu dahsyat kalau mereka masuk ke situ karena mereka yang paham kan kondisinya. Oke, itu untuk yang pertanyaan pertama. Makasih atas pertanyaan. Untuk bisa jadi seorang auditor, apakah harus menjadi manajer? Tidak. Apakah seorang manajer energi bisa mengaudit energi gedungnya sendiri? Bisa. Tapi pertanyaannya boleh atau tidak? Gitu. Karena kalau soal bisa, skill maksud saya, secara teknis mungkin bisa. Tetapi apakah itu kemudian diperbolehkan? Maksudnya gini, apakah itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan hasilnya itu soal lain. Ya, kalau mengacu pada pemerintah tadi, peraturan pemerintah, itu selama orang tadi, manajer energi tadi punya sertifikat sebagai seorang auditor, itu boleh dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi bahasanya di peraturan pemerintah itu kan auditor internal. Internal itu di dalam perusahaan itu atau eksternal. Gitu. Internal itu boleh, eksternal juga boleh, selama keduanya memiliki sertifikat. Ya, jadi kalau pertanyaannya manajer ini itu boleh, kalau dia juga punya sertifikat sebagai auditor. Kalau bisa, ya saya rasa banyak yang bisa, tetapi apakah boleh itu atau itu persoalan lain. Ukuran hematnya apa ya? Apakah ukuran penggunaan listrik 500 tadi ini sangat general? Contoh kantor dengan luas tentu konsumsi beda dengan ya. Nah, itu tadi udah saya sampaikan ya, itu IKE.
intensitas konsumsi energi. Saya share lagi deh. Saya share lagi presentasi saya. Nah, ini. Jadi menghitungnya, mengetahui boros tidaknya itu dari IKE, intensitas konsumsi energi. Itu hitungannya kWh per meter persegi per tahun. Nah, sehingga tinggal dihitung saja. Kalau luasnya 1.000 dengan 10.000 tentu beda. Konsumsi energinya beda, tetapi IKE-nya harus segini. Nah, jadi paham ya? Jadi size dari gedung luas itu kan menjadi ukuran. Yang ukuran adalah IKE, intensitas konsumsi energi. Karena di ini hitungnya per meter persegi. Sehingga kalau semakin luas gedungnya, itu akan semakin besar. Tetapi besar itu belum tidak bisa dikatakan boros. Ya. Yang boros adalah ketika kemudian IKE-nya itu lebih tinggi dari referensi tadi. Apakah untuk apartemen ada apartemen biasanya mengacunya kepada perhotelan karena karakternya mirip. Jadi apartemen itu bisa pakai IKE-nya punya hotel karena karakter mirip. Pernah waktu itu ada peserta training yang menyatakan, Pak, ini saya ada gedung kantin, tapi kantinnya besar gitu. Ratusan orang yang bisa makan di situ. Masaknya sehari 3 kali gitu. Padahal ada kompornya, ada segala macam di situ. Ini masuknya apa ya Pak? Tanya. Nggak ada nih di 3 ini kantin. Ya kita cari yang paling mendekati. Kalau yang ada kantin, ada tempat masaknya itu ya berarti adalah pusat perbelanjaan. Karena di situ kan ada food court gitu ya. Dan tidak 24 jam beroperasi. Beda dengan hotel. Nah, kalau gedung perkantoran tidak ada food court-nya, tidak ada tempat masak, sehingga lebih kemudian mirip atau mendekati dengan eh, pusat perbelanjaan. Kira-kira itu. Eh, IKE untuk rumah sakit idealnya apakah sesuai luasan meter persegi atau sesuai kunjungan pasien? Ya, eh, yang ada sekarang itu baru sesuai luasan saja, perluasan per tahun, belum mengukur tingkat okupasi. Ideal tentu kalau kita bicara ideal pasti diukur dengan tingkat okupasi. Hotel terutama. Kan nggak fair kalau kemudian pada saat libur sekian banyak orangnya yang ya Pak ini apa namanya make beda kan dengan yang pada saat musim kosong. Idealnya seperti itu. Tapi ini sebagai sebuah referensi tidak memperhatikan tingkat okupasi juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti akan setidaknya untuk apa namanya gambaran awal mulai sebuah program manajer energi itu bisa dipakai walaupun tidak menghitung tingkat okupasi. Ya kira seperti itu karena sulit sekali untuk bisa kemudian mengukur ya, memperhatikan tingkat okupasi. Tadi seperti yang saya sampaikan, memperhatikan tingkat okupasi itu hanya mungkin di gedung sekolah dan di gedung kampus. Mengapa? Sudah ketahuan jumlah siswanya, jumlah mahasiswanya, sudah ada jadwalnya, pakai gedung itu kapan, jam berapa sampai jam berapa, berapa hari. Nah, seperti itu. Sementara di luar gedung sekolah dan itu mempertimbangkan aspek tingkat fokus itu masih sulit. Tetapi tetap bisa dilakukan sebagai referensi untuk motret penggunaan energi di sebuah objek. Kira-kira seperti itu. Saya bekerja di konsultan struktur bangunan dan ingin masuk ke dalam bidang Indonesia. Apakah saya perlu pelajari untuk membangun dasar pemahaman dan masuk lebih lanjut lagi? Ya, sebaiknya begitu karena banyak aspek-aspek teknis yang di konsultan struktur itu belum didapat. Gitu. Ada aspek teknis misalnya bagaimana melakukan pengukuran, apa saja yang harus diukur, termasuk mempelajari IKE
Kenapa ini kemudian IKE bisa dipakai, mengapa yang lain tidak bisa dipakai. Jadi memang banyak aspek-aspek yang akan dipelajari kalau untuk maksudnya tidak dipelajari di tempat lain, kira-kira seperti itu. Apa saja yang pelajari untuk membangun dasar pemahaman dan masuk lebih lanjut lagi, ya memang pemahaman tentang manajemen energi dan audit energi. Pemahaman yang bisa kemudian menambah bekal untuk memahami konsep green building. Dan memang ke depan ini menjadi topik yang sangat hangat ya menurut saya. Sekedar tambahan informasi saja, Menteri SDM juga sudah mengeluarkan peraturan baru-baru, mungkin baru seminggu 2 minggu, bahwa nanti apa namanya pembangkit listrik batu bara itu akan mulai dikurangi suplai batu baranya menggunakan ganti dengan biomasa. Enggak, ini maksud saya intermezzo sedikit, hanya ingin menyampaikan bahwa ke depan itu isu tentang green building, efisiensi energi, green energy itu menjadi isu yang topik yang sangat hangat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Coach Haikal. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Boleh di-unmute. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh ya, silahkan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu boleh standby terus di Zoom maupun di Facebook hingga seminar berakhir ya, karena kita akan foto bersama ya nanti di akhir sesi.